Tadi sedikit ada yang menyentuh hati atau menggugah hati. Roh Kudus menggiring saya dalam perenungan yang cukup mendalam bagi saya tentang terima kasih dan maaf. Kalau terima kasih itu apa yang biasa saya lakukan itu terima kasih kepada Tuhan tentunya untuk kehidupan hari ini, nafas kehidupan yang masih diberikan Tuhan kepada saya. Saya juga mulai akhir-akhir ini berterima kasih kepada diri saya, kepada tubuh, jiwa, dan roh. Saya sudah berusaha hidup sebaik mungkin sampai hari ini. Yang ketiga adalah terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya. Baik itu teman, keluarga, sanak saudara, lingkungan, orang-orang yang saya temui di luaran, untuk kebaikan-kebaikan mereka, untuk jasa-jasa mereka. Tapi yang cukup menemplak itu hari ini terbersit di pikiran. Saya rasa itu memang tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada orang yang menyakitimu, yang mengecewakanmu, membuat luka hati yang begitu dalam hidupmu? Kenapa? Dari terbersit pikiran itu, saya kayak ditemplak gitu kan. Iya juga ya, setelah saya merenunginya, iya juga ya. Kalau saya nggak dikecewakan, saya nggak dikhianati, saya nggak difitnah, saya nggak dikucilkan, nggak ada saya yang hari ini, nggak ada saya yang sekuat hari ini, nggak ada saya yang bisa bertahan sampai hari ini. Oh iya juga ya, berarti cara mereka melakukan hal-hal buruk kepada saya itu bisa dibilang cara Tuhan untuk menyelamatkan saya supaya saya masih ada sampai hari ini. Kalau dipikir terbaliknya, di reverse thinkingnya seperti itu. Mereka berbuat baik, mereka manusia berbuat jahat kepada kita. Itu cara Tuhan untuk berbuat baik kepada kita. Kalau nggak ada mereka, atau istilahnya saya masih dalam lingkungan yang buruk, dalam komunitas yang buruk, dalam kumpulan pencemooh, tentu kalau saya masih bertahan di situ, saya juga kehidupannya akan ikut turun. Dan bisa jadi keselamatan saya bisa hilang. Benar juga ya. Kelakuan buruk mereka terhadap saya itu adalah cara Tuhan menyelamatkan kehidupan saya. Jadi, kejadian tadi, tuntunan Roh Kudus tadi mengingatkan saya juga menambahkan satu hal lagi. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah menyakiti saya, yang telah mengecewakan saya. Berterima kasih juga. Kalau tidak ada kekecewaan dari mereka, nggak ada gua hari ini. Nggak ada gua yang lebih kuat hari ini. Nggak ada gua yang bisa bertahan lebih lama di hari ini, di detik ini. Kemudian ada satu lagi. Ini tentang memaafkan. Kalau memaafkan itu saya dapat dari podcastnya Gobin dan Samuel Chris. Pak Gobin itu salah satu penggiat penggiat kesehatan yang dia menggunakan bahan-bahan alami. Dia hanya menggunakan air, berjalan tanpa alas kaki, tidak menggunakan sabun dan sebagainya. Bisa dicari di YouTube. Podcast Samuel Chris dengan Pak Gobin. Yang menjadi highlight saya waktu mendengar podcast mereka berdua
Itu pada saat Pak Gobin berkata bahwa tidak ada siapapun yang bisa menyakiti diri kita selain diri kita sendiri. Itu agak cukup nemplak ya, cukup menyentuh hati saya. Ya juga ya, kalau dipikir-pikir tidak ada siapapun yang bisa menyakiti kita kalau nggak itu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kalau misalnya ada orang yang berkata-kata kasar, mengecewakan, menyakiti, itu sebenarnya dari perkataan Pak Gobin itu, wah, mereka sedang menyakiti dirinya sendiri. Jadi menyadarkan saya, mengingatkan saya, oh mereka juga sedang mengalami pergumulan ya. Istilah kata mereka sedang mengalami survival mode bertahan hidup. Salah satu mode bertahan hidupnya itu ya dengan cara kembali menyakiti, bereaksi. Itulah salah satu cara manusia bertahan hidup dengan cara bereaksi, melakukan aksi yang sama. Pada saat difitnah, dia fitnah orang lain kembali. Pada saat dimarahi, dia marahi orang lain kembali. Pada saat dia dikecewakan, disakiti, dia sakiti orang yang lain yang lebih lemah dari dia. Dari situ mengingatkan saya, menyadarkan saya, bahwa pada saat mereka berkata-kata kasar, berbuat kriminal, memfitnah, atau apapun itu hal yang buruk, pada dasarnya mereka sedang bertahan hidup, sedang dalam mode survival, mode bertahan hidup. Jadi menyadarkan saya, iya ya, mereka itu sebenarnya sedang kasihan loh, perlu dikasihani. Itu juga mengingatkan saya kalau saya lagi marah, kecewa, mengumpat, itu berarti saya juga perlu dikasihani atau bisa dibilang mengasihani diri gitu. Atau dengan diperhalus sebaiknya saya memaafkan diri saya sendiri karena saya sedang melukai diri saya sendiri dengan cara mengumpat, berkata-kata kasar. Demikian juga orang lain kita. Kalau mereka sedang berkata-kata kasar, mengumpat, memfitnah, berarti mereka sedang menyakiti hati mereka sendiri. Mereka sedang menyakiti diri mereka sendiri. Kasihani mereka. Seperti pernyataan Pak Gobin tersebut. Pak Gobin berempati terhadap orang-orang yang sering berkata-kata kasar, sering mengumpat. Iya ya. Jadi itu jadi penanda buat saya bahwa kalau saya sedang mengumpat, berkata-kata kasar, sedang kecewa, kesel, itu saya sedang mode survival, sedang mengasihani diri. Jadi sebaiknya saya juga kasihan sama diri saya sendiri karena saya sedang melukai diri saya sendiri. Demikianlah apa yang saya sampaikan dari sharing video kali ini lewat terima kasih, kata terima kasih, dan lewat kata maaf. Jadi bisa saya simpulkan selain berterima kasih kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada orang-orang yang telah baik dalam hidup saya juga perlu berterima kasih kepada orang yang telah menyakiti saya. Kemudian hal keduanya adalah saya perlu berempati terhadap orang-orang yang menyakiti diri saya atau bahkan saya yang menyakiti diri saya. Karena kita semua yang tersakiti sedang dalam mode
survival, mode bertahan hidup. Apa yang diperlukan untuk orang yang sedang bertahan hidup? Dikasihani, dikasihi, bukan kembali dibalas, direaksikan. Semakin mengingatkan saya, wow, firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus hari ini begitu menyentuh hati saya. Ini saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan maafkan diri sendiri. Semoga bermanfaat melalui penjelasan yang panjang ini. Saya harap tidak bertele-tele, membingungkan. Semoga ini sampai ke hati Anda, bisa mengubah kehidupan Anda, bermanfaat dan membantu. Jikalau berkenan dan suka, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih.